kenapa sih kita udah upload iklan di dalam Facebook, di dalam Instagram, tapi kok nggak laku-laku juga sih? Yang kemarin saya juga udah bilang kayak misalkan, saya pengguna gadget banget, so I use a lot of gadget ya. Apapun yang gadget baru saya beli nih. So, for example, I even have this one guys. See, ini gimbal yang bentuknya aneh yang bisa duduk kayak begini. Ini saya beli gitu. Jadi gadget saya banyak banget. Kemarin saya barusan beli Osmo Pocket juga yang kecil banget. So, yeah, I love gadget so much. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan Anda jualan gadget, maka target Anda adalah orang-orang yang interest ke gadget. Seperti saya misalkan. Karena saya heavy banget, saya beli like iPad baru, iPhone baru kayak gitu saya beli. Nah, the thing adalah kenapa misalkan Anda adalah toko gadget yang jualannya adalah power bank, kemudian custom handphone case, kemudian yang macam-macam kayak misalnya apa ya, kabel gitu ya, things like that gitu ya, speaker gitu. Kenapa setelah iklan Anda muncul ke saya, apparently saya nggak beli juga. Saya ngeliat case gitu, handphone saya udah pakai case, ngapain saya beli lagi? Power bank gitu, saya udah pakai power bank, ngapain saya harus beli power bank kamu? Or kabel, I have cable, dari dulu ada kabel dong. Kalau nggak ada kabel saya jelas nggak ini kan, nggak bisa ngecharge kan. Dari dulu saya punya kabel. Kenapa saya nggak beli produk kamu gitu? That is the question. Itu yang membuat kenapa banyak orang udah upload, udah nentuin interestnya sesuai banget, tapi tetap nggak laku, right? So bayangin kayak begitu ya. Jadi saya adalah target yang sesuai banget untuk yang gadget stuff gitu ya, karena saya memang benar-benar suka banget sama gadget, tapi ditawarin pun nggak beli. Dan di situ banyak orang ngerasa frustasi. Saya udah targeting sebagus mungkin. Apa yang salah ya? Apa copywritingnya ya? Apa settingnya ya? Terus belajar setting Facebook kesana kemari kayak begitu. Apparently tetap aja nggak bisa. Well, kita barusan bahas di dalam DM Labs. Jadi kalau misalkan Anda mau saya tektokan dengan Anda untuk membreakdown kenapa barang Anda nggak laku-laku, well, kita barusan ngebahas nih. Saya ngebahas itu detail banget sampai kurang lebih hampir 20 menit ya. Story-nya harus gimana dan sebagainya. Ini quite panjang sih. Intinya sih satu. Kalau produk Anda nggak laku-laku, Anda nggak kenal dengan customer Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa Facebook atau Instagram itu kayak kolam ikan. Dimana kayak kolam ikan, ada ikan kemudian dipancing. Kita semua belajar cara mancing, gimana milih umpannya lah, copywritingnya lah gitu kan. Kita gimana cara narik pancingnya dan sebagainya kayak begitu. Anda berasumsi bahwa Facebook atau Instagram itu kolam ikan yang kalau dikasih pancing mereka buka mulut dan mereka ngambil umpan Anda dan Anda jadi kaya raya, which is wrong guys. Kenyataannya nggak kayak gitu kan. Kenyataannya tetap aja Anda udah ngupload dan sebagainya, udah ngiklan, kok boncos mulu sih, right? So that's the problem. Well, anyway, yang terjadi adalah Anda salah fokus. Kemarin saya juga udah tulis di Facebook saya panjang lebar, Anda salah fokus. Yang Anda fokusin terlalu banyak kepada iklan, copywriting, product research yang macam-macam, yang mesti pakai tools ini, banyak deh. Itu yang buat saya membuat orang jadi manja gitu ya. Kemudian setting Facebook Ads dan sebagainya. Well, iya itu penting gitu. Tapi Anda terlalu banyak ngabisin waktu di sana. Saya balik lagi ketika di tahun 99 saya pertama kali menjual suplemen saya. Suplemen bener-bener nih ya, suplemen gitu yang harganya susu aja bisa 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta ya begitu. Sebelum saya jualan suplemen, saya udah nge-gym itu dari tahun 98. Jadi kurang lebih saya sudah belajar menjadi customer sendiri selama kurang lebih 1 tahun lebih. Saya udah belajar, saya tahu mereka maunya apa, kebutuhannya apa, bahasanya mereka apa. I know that very detail sebelum saya jualan. Jadi saya udah belajar tentang customer itu 1 tahun lebih. So can you imagine kalau Anda nggak kenal customer Anda dan tahu-tahu Anda jualan, Anda nggak ngerti language-nya loh. Kemarin saya sempat survei ya, tim saya bikin iklan baru gitu ya di suplemen gitu. Jualan pembakar lemak. Membakar lemak sampai ke akar-akarnya, misalnya gitu. Wah, sounds good enough gitu kan. Tapi setelah kita lakukan survei, ternyata orang ngomongnya nggak kayak begitu. Orang ngomongnya cuma simple kok. Saya mau nurunin berat badan, saya mau kurus. That's it. Akar-akarnya whatever, nggak kenal orang kayak begitu. So, banyak yang saya tanya ya di Instagram terus terang nih kayak gini ya. Saya tanya begitu ya kemarin waktu di Instagram Stories chatting gitu ya. Kamu harus survei customermu. Dan mereka menjawabnya, tahu nggak jawabannya mereka apa? Gimana caranya? So can you imagine, Anda nggak ngerti cara survei customer, Anda nggak ngerti cara ngobrol kepada mereka, tapi Anda mau jualan kepada mereka. That's bullshit, man. You are only thinking about yourself. Anda terlalu banyak berpikir tentang diri Anda. Saya mau jualan supaya saya jadi kaya. Doesn't work like that, man. Anda harus benar-benar kenal customer Anda hang out dengan mereka, Anda nanya problem mereka apa. Mereka punya 2 hal. Mereka mau sesuatu, dan mereka nggak mau sesuatu. So, for example, mereka mau turunin berat badan, mereka mau kurus, tapi mereka nggak mau ribet. Mereka nggak mau diet aneh-aneh. Mereka nggak mau ngabisin banyak waktu. Mereka mau cepet
nggak mau yang harus olahraganya terlalu berat dan sebagainya. Dua ini pasti ada di kepala mereka. Mereka bangun tidur, yang ada di kepala mereka itu bukan produk Anda ya. Mereka punya problem sendiri, mau apa dan nggak mau apa. Nah sekarang tugas Anda adalah bagaimana caranya Anda mengenali mereka sehingga Anda bisa membuat penawaran yang sesuai dengan mereka ini seperti apa, bukan menebak-nebak. Kemudian kalau Anda menyebutkan kayak benefit, produk saya bisa refund, produk saya kualitasnya kalau jelek saya cut dan sebagainya. Anda punya list of benefit kayak begitu. Pernah bandingin nggak dengan list of benefit yang ada di kepala customer, yang dicari customer? Siapa tahu bisa refund, buat Anda itu keren banget, toko lain nggak bisa refund, saya bisa refund nih, nomor 1 nih gitu. Tapi customer berpikir bahwa bisa refund itu nggak penting. Karena kalau saya beli nggak suka, ya udah biarin aja, duit cuma segitu. Refund, ribet. Pernah nggak Anda bandingin antara apa yang Anda tawarkan, menurut Anda penting, dengan yang di kepala customer, menurut dia nggak penting? Kalau menurut dia nggak penting, maka ya nggak akan klop. That's the problem. So that's konten yang kita bagikan, yang saya share di pagi hari ini di DM Labs itu kayak begitu. Jadi kita hampir tiap hari diskusinya dalam banget kayak begitu, very detail, saya gambarin satu-satu. Nah, buat Anda yang pengen belajar lebih dalam untuk bisa membuat bisnis Anda lompat, join DM Labs. Karena kita kebetulan Natal ini, kita ada flash sale buat Anda. Cuma sehari ya, atau 2 hari ya. Flash sale, so kita ada special pricing for you guys. Itu segitu ya, dari 6,5 jadi 4,2, ini yang untuk setahun. So hopefully our goal, saya agak obses sih. Tahun 2019 saya pengen bener-bener bisa membuat 10x dari member-member saya. Jadi nggak boleh sampai keluar dari DM Labs dan mindsetnya masih berantakan lagi. No way. Yeah, so this is the pricing, 4,2 untuk setahun, atau 6 bulan 2,31 dari 4,5 ya. Atau kalau 3 bulan, tetap ini harganya standar 1,5 juta for 3 months. So ini adalah flash sale. Yang harus Anda lakukan adalah buka di sini, nanti saya kasih lagi ya, l.digitalmarketer.id/xmas-lab. Anda buka di sini untuk mendapatkan harga itu, dan harga ini hanya berlaku sampai besok deh. Sampai besok. So hopefully Anda bisa belajar, saya bisa membantu Anda untuk 10x your income. Karena kalau nggak ngerti beginian mah berantakan mulu. Di bulan Januari kita berencana meluncurkan 10 modul baru ya. 10 modul baru untuk di DM Labs, termasuk salah satunya adalah how to create a business plan. Why? Karena banyak orang sekali bikin bisnis, mereka nggak ngerti bikin bisnis, mereka taunya jualan. Kayak kemarin ada satu study case. Ada orang minta pinjaman modal kepada saya. Wait, let me check if I still can get it. Dia minta pinjaman modal kepada saya, terus saya nanya, emang bisnismu apa? Karena kalau misalkan pinjaman modal tapi bisnisnya gak jelas, kan saya nggak mau minjemin, ngapain gitu kan minjemin kayak begitu. Ini saya pengen membantu sebenarnya. Saya pengen membantu apa sih yang bisa diutak-atik supaya bisnisnya bisa lompat dulu tanpa dia harus pinjam modal. Pinjam modal juga cuma 5 juta kok. Dan dia sudah punya bisnis rias pengantin kalau nggak salah kemarin. Nah, sesimpel saya nanya aja, kira-kira kemarin gimana caramu untuk menarik customer baru? Dan dia mengatakan bahwa, loh saya nggak narik customer, saya ini perias, bisnis sendiri loh ya, saya perias, saya nggak narik customer baru. Nah ini kan pusing juga kan, kita mau minjemin duit, terus habis itu kalau duitnya masuk, habis itu kagak jalan, habis itu kagak ada customer baru, kan pusing kan. Nah kayak gitu, habis itu saya tanya detail banget kayak begitu, dia malah marah-marah. Kalau kamu nggak mau minjemin duit, ya udah nggak usah bilang-bilang kalau bisnis saya nggak jelas. Buat saya bisnisnya kagak jelas gitu. Karena bisnis yang jelas adalah customernya datang dari mana, perputarannya dari mana, return on investmentnya berapa. Kalau saya taruh 5 juta, baliknya kapan, berapa besar, itu bisnis yang jelas. Ada semua, ada perhitungannya. So di Januari kita akan ada modul itu, bagaimana caranya membuat bisnis plan. Jadi keren banget, Anda jadi tahu bisnis itu apa sih sebenarnya, bukan jualan. Jualan itu cuma jualan, ini barang, that's it gitu. Dan jualan pun, ini ya, yang menjadi menarik buat saya adalah jualan pun belum berarti Anda ngerti jualan. Kok bisa? Jualan pun belum tentu Anda ngerti jualan. Why? Karena kemungkinan besar adalah customer Anda memang butuh produk Anda. Kalau butuh produk Anda, nggak usah dikasih sales, dikasih admin aja orang udah beli. Kagak perlu sales. Nah, kalau Anda berjualan, artinya adalah ada produk apapun, Anda bisa jualan. Nih ya, ada produk nih ya, jual nih ya, bisa gitu. Itu baru Anda bisa jualan. Kalau Anda cuma punya produk dan kebetulan customer Anda butuh produk itu, Anda nggak jualan, men. Anda ngelayanin doang, itu admin doang. That's customer service. So bedakan. So you need the skill of selling, marketing and selling. Skill marketing adalah membuat Anda bisa membuat orang lain itu tertarik
dan menginginkan produk Anda. That's marketing. And then to sell it, supaya benar-benar transaksi itu terjadi, itu marketing, sales kayak gitu. So, jangan dicampur adukan. Nah, kita kebanyakan ya, saya menerima insight dari habis ngobrol dengan banyak orang kayak begini adalah banyak yang pengen lompat ke bisnis tapi kagak ngerti bisnis. Itu bunuh diri, guys. Bunuh diri. Why? Karena seolah-olah kita semua ini bekerja, karyawan dan sebagainya. Kalau bisnis itu berarti punya duit lebih. Itu yang ada di mindset mereka, which is wrong. Karena nggak ada goal-nya. Bisnis itu bukan duit lebih ya. Duit lebih itu cuma side effect. Bisnis itu membuat sebuah bisnis, sebuah value creation sustainable. For example, ada orang jualan barang, profitnya Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000. Well, ya, oke, itu berarti bisa jualan. But it's not business. Oke. Karena ketika di scale, dia nggak ngerti caranya semua. Team building-nya kagak ngerti. Habis itu, budgetnya kagak bisa buat handle karyawan. Dia harus sendirian terus. Berarti apa kalau kayak begitu? Bisnis modelnya nggak fit. Bisnis modelnya nggak benar. Ini jadi terlalu melebar ini. Karena ada 3 step ya. Ini saya bocorin aja sedikit ya. Ada 3 step. Ini yang kita bahas kayak di DM Labs itu kayak begini. Ada 3 step untuk membuat sebuah bisnis. Yang pertama adalah problem, solution, fit. Berarti ada problem, yang saya bahas tadi, ada problem, ada solusi, dicek. Oke, berarti solusi ini bisa menyelesaikan sebuah problem, gitu kan. Yang kedua, step kedua adalah product market fit. Yang artinya adalah marketnya ada, Anda udah tahu nih customer-nya siapa. Ketika Anda sodorin barang, dia beli. Bukan dia cuma bilang, iya barangmu bagus tapi nggak beli. No, dia beli. Begitu dia beli, berarti product market fit, udah cocok nih. Step ketiga adalah business model fit. Yang artinya adalah ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, oke, Anda menjalankan sebuah bisnis, Anda mendapatkan income yang bisa nge-grow your business. Anda bisa bayar iklan, Anda bisa bayar OPEX. OPEX termasuk kayak karyawan dan sebagainya. Anda bisa ngebayar itu semua. Kalau ini nggak bisa semua, berarti bisnis modelnya nggak fit. Profit Anda kurang gede. Berarti bisnis, the whole business, mungkin barang Anda salah, mungkin upsell Anda salah, mungkin harga Anda kemurahan, dan sebagainya. Which is, mungkin value-nya juga kurang besar, sehingga customer tidak mau membayar lebih. Ingat, harga itu cuman harga itu cuman mindset sebenarnya. Kemarin saya barusan ngobrol sama Felin ya. Saya dengar sebuah cerita keren banget. Bagaimana cara menjual yacht kapal seharga $1 juta. Jadi ada sebuah cerita. Mau menjual yacht seharga $1 juta. Kemudian customernya ketika diajak $1 juta udah pasti nggak mau dia. Mahal banget kan gitu kan. Itu 15M gitu. Nah, yang jualan ini pintar banget. Dia ngajak orang yang mau beli ini itu jalan-jalan terlebih dahulu, ditunjukin ini satu yacht keren banget, diajak naik gitu kan, mengkilap banget gitu ya, sampai kayak kita mau megang aja itu udah bener-bener kayak takut meninggalkan bekas sidik jari gitu. Jadi bener-bener keren banget, ada spa-nya, ada ini apa namanya, bukan spa, jacuzzi, ada jacuzzinya, macam-macam kayak gitu, ada home theaternya, ada yacht yang ada home theaternya kayak bioskop gitu, ada kayak begitu. Kemudian ketika ditanya ini harganya berapa kayak begini nih, $20 juta. So can you imagine $20 juta? That's around 300M. Dia langsung kayak, oh my goodness, keren banget. Tapi ini bukan kita nggak punya budget kayak begini, dan kita juga nggak mau investasi ke 300M ke seperti ini gitu. No, gitu. Oke, habis itu diajak keluar, puas, udah, tapi kayak pengen, tapi gak bisa gitu ya. Udah gitu. Jalan-jalan lagi, ditunjukin. Ini yang ekonomis. Ditunjukin dengan harga 100.000. Kapal kecil 100.000, 1,5 miliar. Kapal kecil gitu aja, cuman kecil gitu aja. Dia ngerasa bahwa, wah, kalau gini mah nggak enak ya. Atasnya cukup kecil, kena panas dan sebagainya. Well, ada sih budget sih kalau kayak begini, tapi terlalu too small dan nggak nyaman jadinya, nggak enak banget gitu. Habis itu diajak jalan lagi, baru ditunjukin, ini loh, yang 1 juta. Pas banget. Dan dia akan ngerasa kayak, buset, 1 juta ya. Oke, masih masuk dan pas banget nih harganya nih. Beli dia. So that's the way strategi dari marketing tersebut. Jadi memang yang penjualnya tidak berniat menjual yang 20. Karena yang 20 juta itu udah pesanan orang. Dia tidak berniat juga jual yang 100.000 US dollar ya. Kenapa kalau jualan 100.000? Karena marginnya tuh small. Buat dia profitnya juga kecil. Goal dia dari awal adalah jualan yang 1 juta. Cuma dia men-create story kesana kemari untuk membuat si customer merasa bahwa $1 juta itu adalah harga yang layak. So mindset, right? Harga, mahal, everything, it's just a mindset.